Nah, tetapi kalau kita lihat pada saat lalu ya, di hari pertama dan kedua, tidak ada satupun nama dari kader-kader PDIP. Nah, apakah yang dimaksud itu Pak Pramono Anung menyampaikan pesan Ibu Megawati ke Pak Prabowo Subianto, yaitu nama-nama calon menteri? Yang jelas sangat mengejutkan sekali, di mana Pak Prabowo memanggil nama calon menteri dan calon wakil menteri, tiba-tiba ada Pak Pramono Anung. Nah, akhirnya sudah jelas ya, yaitu pada saat yang lalu Pak Pramono Anung menemui Pak Prabowo Subianto di kediamannya. Ternyata ada pesan dari Ibu Megawati. Jadi Pak Pramono bukan sebagai calon menteri, melainkan Pak Pramono Anung ini menyampaikan pesan dari Ibu Megawati. Ini juga sangat mengejutkan sekali. Karena apa? Karena pada saat lalu, bahkan kader dari PDIP itu akan masuk dalam kabinet Pak Prabowo Gibran. Dan bahkan juga yang beredar isu-isunya ada 3 calon menteri dari kader PDIP. Nah, tetapi kalau kita lihat pada saat lalu ya, di hari pertama dan kedua, tidak ada satupun nama dari kader-kader PDIP. Nah, apakah yang dimaksud itu Pak Pramono Anung menyampaikan pesan Ibu Megawati ke Pak Prabowo Subianto, yaitu nama-nama calon menteri? Ya, kita juga tidak tahu. Yang jelas sangat mengejutkan sekali, di mana Pak Prabowo memanggil nama calon menteri dan calon wakil menteri, tiba-tiba ada Pak Pramono Anung. Nah, akhirnya saat ini juga clear ya, Pramono ternyata menemui Pak Prabowo itu membawa pesan Ibu Megawati. Nah, menurut saya pastilah terkait nama-nama menteri. Entah akan diumumkan setelah pelantikan atau setelah rakernas dari PDI Perjuangan pada tahun 2025 ya. Ini juga sangat mengejutkan dan juga pertanyaan dari warganet saat ini lega. Karena apa? Karena Pak Pramono tidak dicalonkan sebagai menteri, alias tetap menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Nah, ini dari John Sitorus. Clear ya guys, Pramono Anung bukan calon menteri. Kedatangan Mas Pram ke Kertanegara untuk menyampaikan pesan Bu Megawati kepada Prabowo soal posisi PDIP di kabinet. Sepertinya PDIP lebih memilih sebagai oposisi. Saya juga setuju sekali kalau PDIP menjadi oposisi. Misal ditambah PKS dan Nasdem, menurut saya oposisi ya minimal 2-3 partai lah, menurut saya bisa menyeimbangkan lah antara pemerintahan Pak Prabowo dan yang di luar pemerintahan. Karena yang di dalam pemerintahan saat ini sungguh wow sekali ya, dan bahkan juga hampir semua partai berkoalisi di pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Nah, bahkan kalau kita lihat dari sini ya, Pak Prabowo bahkan menjawab ketika ada pertanyaan dari wartawan. Wah, menteri dari PKS itu siapa? Bahkan Pak Prabowo menjawab dari kalangan profesional atau teknokrat. Dan ketika ditanya menteri PDIP, bahkan Pak Prabowo menjawab insya Allah. Artinya bisa saja, yaitu Pak Pramono Anung bertemu dengan Pak Prabowo menyampaikan pesan dari Ibu Megawati itu ya nama-nama menteri dan lain sebagainya. Ya, kita tunggu saja besok lah. Nah, tapi yang jelas kalau PDIP berada di koalisi itu juga cukup mengejutkan. Berada di oposisi ya itu memang prediksi dari warga, tokoh-tokoh politik, pengamat politik menyebut PDIP akan berada di oposisi. Ya, tapi kita tidak tahu lagi ya. Kemungkinan setelah pelantikan dan Presiden Joko Widodo sudah purna tugas, bisa saja terjadi PDIP bergabung kepada pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Dan dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Dari Pandami Kucan hanya bawa pesan Megawati. Ya, bos PDI Perjuangan. Pak, iya, artinya Mbak Puan nggak jadi gantiin posisi Gibran dong Om. Banteng menyala, mantap. Lihat komposisi kabinet, sudah dapat dipastikan pemerintahan akan gagal 110%. Lebih baik PDIP di luar pemerintahan. Kalau pengen nggak gembos, PDI Perjuangan harus jadi oposisi seperti Nasdem. Nah, Nasdem nggak oposisi ya. Nasdem itu mendukung pemerintahan. Lagian kenapa takut kan perolehan kursinya paling banyak di DPR pileg kemarin. Gara-gara ini jadi takut. Ingat parpol pendukung Prabowo, jangan tugaskan menteri cari uang dari APBN. Apa sih? Melihat nama-nama yang dipanggil ke Kertanegara, sepertinya nggak ada keseriusan Pak Bowo untuk membenahi negeri ini ke depan. Tentu saja Bu Mega
sudah nggak mau ikut di dalam gerbongnya, PDIP wajib oposisi, harus lebih punya sikap dibanding partainya brewok dong. Partainya dia saja tidak memasukkan nama calon menteri. Kemungkinan sikap PDI mantap, PDI Perjuangan oposisi. Lagian siapa yang bilang calon menteri? Kasihan deh nggak laku, Pak Prabowo tahu kualitasnya. Ya memang pada saat lalu ada komentar-komentar dari netizen-netizen ya, setidaknya Pak Prabowo manggil nama calon menteri dan calon wakil menteri, tiba-tiba ada Pak Pramono Anung. Sudah dipastikan lah masyarakat beropini, wah jangan-jangan Pak Pramono ini menjadi calon menteri. Itu menurut saya hal yang wajar sekali. Nah dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. 11-12 sama kabinet Jokowi terjadi perubahan. Kemungkinan ke depan Prabowo akan meneruskan perjalanan oligarki Jokowi. Tidak ada lagi, jangan tanya saya, daftar menteri Jokowi yang dipanggil Prabowo mulai Sri Mulyani hingga Pratikno. Disayangkan kalau PDIP mau masuk kabinet Bowo, hilanglah suara di 2029 nanti. Jangan terjebak dalam rayuan Om Bowo. Apa yang dilihat hari ini harus diterima sebagai fakta, bahwa Pak Prabowo itu bukan seperti singa yang digambarkan sangat galak dan kuat. Lebih mirip boneka. Tiba-tiba ada perubahan menkunya dari PKS ya, seperti itulah. Kalau kita lihat dari sini juga ya, Prabowo soal calon menteri dari PDIP dan PKS, insya Allah Presiden terpilih Prabowo memanggil sejumlah menteri. Insya Allah kata Prabowo kepada wartawan di kediamannya. Dia mengatakan hari ini proses konfirmasi kepada para calon menteri, tercatat ada 49 tokoh yang datang memenuhi panggilan Pak Prabowo. Nah bahkan belum terlihat tokoh yang berasal dari PDIP maupun PKS, dan bahkan banyak, yaitu ketua umum dari parpol itu menyodorkan nama itu bukan dari kader-kadernya, melainkan dari profesional dan teknokrat. Juga sangat keren sekali ya. Prabowo mengatakan ada beberapa menteri berada di luar kota. Dia mengatakan proses klarifikasi ini juga akan dilanjutkan besok bersama panggilan untuk wakil menteri. Besok masih ada lagi proses katanya. Ya, seperti itulah. Nah, bahkan kalau kita lihat dari berita di sini ya, soal menteri dari PKS Prabowo, mungkin Anda tidak perhatikan karena dia seorang profesional, wah. Dan bahkan komposisinya di sini sangat keren sekali. Banyak sekali profesional-profesional yang mengisi dalam kabinet Pak Prabowo Gibran. Kita berharap sih semoga saja di bawah menteri-menteri pilihan dari Pak Prabowo itu ya bisa menjadikan Indonesia yang lebih sejahtera, menjadikan Indonesia yang lebih maju, dan terutama bisa meningkatkan daya beli masyarakat lah. Terutama itu yang paling penting ya. Nah, dari sini saya juga penasaran, yaitu kira-kira pementarannya ada apa lagi ya? Anda akan terkejut, disinilah kelas dan kenegaraan PKS teruji, menyajikan kader terbaik untuk bangsa dan negara. Wah, semoga PDI Perjuangan tidak tergoda masuk kabinet Fufafa. Makin asik Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo. Omon-omon cuma gimmick, kabinet omon-omon. Bahkan dari IDN Time Prabowo, ketum parpol ajukan calon menteri dan kalangan teknokrat itu juga sangat bagus sekali, sangat bagus. Ketika para menteri dari Pak Prabowo itu ya sekitar 70% diisi kalangan teknokrat dan profesional misalnya, itu sangat bagus sekali. Karena kalau kita lihat dari Gibran Rakabuming Raka, harusnya wakilnya dari Pak Prabowo itu kalangan profesional ya, teknokrat dan lain sebagainya, bukan seperti ya Anda tahu sendirilah. Harusnya wakil itu lebih ya berpengalaman, wakil itu lebih pintar dalam berbagai hal. Menurut saya seperti itu. Ya tapi kita berharaplah semoga saja pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.